Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5 SD Tiasura Sragen. Hari ini kita belajar bersama Uslilis, belajar tema 2, muatan pelajaran PKN, materi tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Simak baik-baik videonya dari awal hingga akhir ya. Anak-anakku, PTS besok Selasa 8 September 2020 ada PKN tema 2 dan juga IPS tema 2. Untuk PKN itu 3.4 memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fokusnya sebagai warga masyarakat itu ada hak, tanggung jawab, dan kewajiban. Nah, Ustazah jelaskan dulu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Wajib berarti harus ya. Nah, kemudian tanggung jawab adalah perwujudan kesadaran dalam melaksanakan kewajiban. Jadi orang yang bertanggung jawab itu dia akan melaksanakan kewajibannya. Nah, wujud nyata ketika dia melaksanakan kewajibannya itu adalah tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki rasa tanggung jawab. 1. Melaksanakan tugasnya dengan baik. 2. Bersedia menanggung akibat dari kesalahan yang diperbuat. Rela berkorban, tidak merugikan orang lain, dan tidak menentang aturan yang ada. Lihatlah dari ciri-ciri ini, berarti dia orang yang sangat baik ya, melaksanakan tugas dengan baik. Kemudian dia berani menanggung akibat dari kesalahan yang diperbuat, entah itu nanti meminta maaf atau bertanggung jawab. Kemudian juga tidak merugikan orang lain dan tidak menentang aturan yang ada. Nah, teman-teman, banyak manfaat tanggung jawab. Ini diantaranya ada 3 ya. Mendapatkan hasil pekerjaan yang baik karena dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan juga memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, teman-teman, berarti tanggung jawab ini adalah kunci sukses kita. Bagaimana caranya pekerjaan kita menjadi baik? Bagaimana caranya biar kita mendapatkan nilai yang baik? Berarti kita harus melakukan pekerjaan yang baik juga, sebisa kita, semampu kita, tetapi yang maksimal. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita laksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak jika belum mengerjakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Selanjutnya, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kita dalam hidup bermasyarakat ada 3 ya teman-teman ya. Hak kita dulu. Hak kita itu kita berhak untuk mendapatkan rasa aman. Berarti kita juga harus memenuhi kewajiban kita. Kewajibannya menjaga keamanan lingkungan. Berarti kesadaran kita untuk melaksanakan kewajibannya itu adalah melaksanakan ronda. Kemudian kita berhak memperoleh udara dan air bersih. Kewajiban kita berarti juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, wujud nyata kesadaran kita untuk melaksanakan kewajibannya itu adalah melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Selanjutnya, kita berhak untuk memperoleh pendidikan. Kewajiban yang kita itu belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, tanggung jawab kita sebagai siswa itu ada banyak ya teman-teman ya. Tapi di sini Ustazah beri contoh melaksanakan piket kelas. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, akibat tidak melaksanakan tanggung jawab warga masyarakat. Nah, ada beberapa akibatnya, ternyata sangat besar sekali ya pengaruhnya orang yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat itu. Jika kita tidak mengikuti kerja bakti, maka lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat. Jika kita tidak mengikuti siskampling, maka lingkungan tidak aman. Banyak pencurinya.
Jika kita tidak bisa menjaga ketenangan, berarti nanti munculnya ribut ya teman-teman ya, alias tidak damai, sehingga warga tidak nyaman. Kemudian kita belajar tentang musyawarah. Ada yang pernah musyawarah? Pernah ya teman-teman ya. Ketika kita memilih presiden di kelas kita masing-masing, itu biasanya kita lakukan secara musyawarah. Kemudian nilai-nilai penting dalam musyawarah. Pertama-tama Ustadzah ingatkan kembali, musyawarah ini termasuk dalam Pancasila, sila ke-4. Jadi ingat-ingat, musyawarah ini adalah sila ke-4. Pengambilan keputusan di masyarakat Indonesia itu dilakukan secara musyawarah. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat. Dan musyawarah ini harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Semua peserta musyawarah harus menghargai pendapat peserta lainnya. Nah, ini berarti suatu kewajiban kita. Nilai-nilai penting dalam musyawarah. Banyak sekali nilai-nilai penting dalam musyawarah, di antaranya kebersamaan, kebebasan berpendapat, menghargai orang lain, persamaan hak, berjiwa besar, dan lapang dada, menerima hasil musyawarah, serta tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam musyawarah. Hak kita yaitu kita boleh mengajukan pendapat. Nah, kewajiban kita harus mengikuti tata tertib musyawarah. Setelah itu tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita yaitu menghargai pendapat orang lain. Itu orang yang bertanggung jawab menghargai pendapat orang lain dan juga melaksanakan hasil musyawarah. Kemudian ada beberapa contoh tanggung jawab. Ini ada di lingkungan rumah. Lingkungan rumah berarti kamu fokusnya terhadap orang tua, kakak, adik, saudara, seperti itu. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, ini berarti tanggung jawabmu terhadap guru, terhadap teman, tetapi wilayahnya ada di sekolah. Kemudian masyarakat, berarti kita dalam hidup bermasyarakat, mungkin ada tetangga atau orang yang ada di sekitar kita, seperti itu. Tanggung jawab di rumah. Nah, kita sambil checklist ya, apakah kita sudah memenuhi tanggung jawab kita di rumah. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, apakah kamu sudah membantu pekerjaan orang tua di rumah? Ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Karena aturan ini juga termasuk kesepakatan bersama ya dengan anggota keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah ini ada beberapa, yaitu yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Seperti ini, misalkan gambarnya, pernah ya, seperti mengikuti piket atau mungkin nanti kita bisa kerja bakti sekolah seperti itu. Tetapi tidak bisa dilaksanakan dalam waktu-waktu ini ya teman-teman ya. Kita bersabar dulu ya. Untuk ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dan kemudian melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Berarti nanti contohnya juga banyak. Karena peraturan sekolah itu juga banyak sekali ya teman-teman ya. Di antaranya datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal. Kemudian tanggung jawab di lingkungan masyarakat, yaitu ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah teman-teman, ada Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, ini menjelaskan tentang tanggung jawab, yaitu terjemahannya adalah tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
Artinya apa? Setiap jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bisa jadi amal perbuatan itu menjerumuskannya, dan bisa jadi amal perbuatan itu menyelamatkannya dari kehancuran. Nah, berarti kita harus bijak-bijak dalam melakukan sesuatu. Itu teman-teman dari Ustazah, semoga kalian sukses untuk PTS besok. Semangat, jaga kesehatannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.